인구 소멸에 대한 것을 법제화를 해서 정보라면 스리랑카나 베트남이나 그쪽 젊은 처녀들 좀 수입잘 해갖고 농촌 총각 장교도 보내고. Gubernur sebuah wilayah di Korea Selatan menghebohkan publik setelah mengusulkan langkah tak biasa untuk mengatasi krisis populasi, yaitu dengan mendatangkan atau mengimpor perempuan muda dari Vietnam agar dinikahkan dengan para pria Korea, dengan harapan angka kelahiran meningkat dan desa-desa yang mulai kehilangan penduduk bisa kembali hidup. Pernyataan itu langsung memicu perdebatan luas. Banyak pihak menilai solusi tersebut kontroversial, bahkan dianggap tidak sensitif terhadap isu perempuan dan hak asasi manusia. Namun di sisi lain, pernyataan itu juga membuka diskusi besar tentang kondisi nyata yang sedang dihadapi Korea Selatan saat ini. Negara tersebut kini mengalami krisis populasi yang sangat serius, bahkan disebut sebagai yang terburuk di dunia. Angka kelahiran di Korea Selatan terus menurun dari tahun ke tahun. Jumlah bayi yang lahir semakin sedikit, sementara jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat. Dalam beberapa laporan, jumlah orang yang meninggal bahkan sudah melampaui jumlah bayi yang lahir setiap tahunnya. Situasi ini membuat populasi Korea Selatan perlahan mulai menyusut. Jika tren ini terus berlangsung, para ahli memperkirakan jumlah penduduk negara tersebut dapat menurun drastis dalam beberapa dekade ke depan. Dampaknya mulai terlihat jelas di wilayah pedesaan. Banyak desa kini kehilangan penduduk mudanya. Anak-anak muda memilih pindah ke kota besar demi pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Mereka jarang kembali ke kampung halaman. Akibatnya, desa hanya dihuni oleh penduduk lanjut usia. Sekolah-sekolah mulai ditutup karena tidak ada murid baru. Toko-toko tutup karena kekurangan pelanggan. Ladang dan sawah tidak lagi digarap secara maksimal. Rumah-rumah kosong mulai bermunculan. Masalah lain yang muncul adalah ketimpangan jumlah pria dan perempuan di pedesaan. Banyak perempuan muda memilih tinggal di kota untuk membangun karir, sementara para pria tetap tinggal di desa karena pekerjaan atau alasan keluarga. Akibatnya, banyak pria pedesaan kesulitan menemukan pasangan hidup. Mereka tetap melajang hingga usia dewasa bahkan tua. Kondisi inilah yang membuat beberapa pejabat daerah mulai mencari solusi cepat agar wilayah mereka tidak benar-benar kehilangan generasi penerus. Dalam konteks inilah muncul ide untuk mendatangkan perempuan asing melalui pernikahan lintas negara. Dengan adanya pasangan baru, diharapkan para pria dapat membangun keluarga, memiliki anak, dan desa kembali memiliki generasi muda. Kehadiran keluarga baru juga diharapkan bisa menghidupkan kembali ekonomi lokal. Sekolah kembali memiliki murid, toko kembali buka, dan komunitas desa kembali aktif. Menariknya, fenomena pernikahan antara pria Korea dan perempuan Vietnam sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, khususnya di wilayah pedesaan. Banyak pria Korea yang menikah dengan perempuan Vietnam melalui agen perjodohan internasional. Jalur ini sudah terbentuk sejak tahun 1990-an, sehingga komunitas warga Vietnam di Korea kini cukup besar. Kehadiran komunitas tersebut membuat perempuan Vietnam yang menikah dengan pria Korea lebih mudah beradaptasi karena sudah ada jaringan pendukung. Selain faktor jaringan dan sejarah migrasi, ada pula persepsi yang berkembang mengenai pesona perempuan Vietnam. Banyak orang menilai kecantikan perempuan Vietnam terlihat lembut dan natural. Paras mereka sering digambarkan sederhana namun anggun. Ciri yang sering disebut antara lain wajah dengan garis halus, kulit cerah hingga kuning langsat, serta senyum lembut yang memberi kesan ramah. Rambut hitam panjang lurus juga sering dianggap menambah kesan feminin klasik yang banyak disukai. Penampilan perempuan Vietnam juga sering dianggap semakin anggun saat mengenakan pakaian tradisional Ao Dai. Busana panjang yang mengikuti bentuk tubuh namun tetap terlihat sopan dan elegan. Kombinasi pakaian tradisional dan pembawaan diri yang tenang membuat pesona mereka dipandang memikat. Selain penampilan fisik, banyak orang juga menilai perempuan Vietnam memiliki sikap hangat dan nilai kekeluargaan kuat. Hal ini dianggap cocok dengan kehidupan keluarga di pedesaan yang masih menjunjung nilai tradisional. Namun di tengah fenomena ini, muncul pertanyaan yang ramai dibicarakan di media sosial, khususnya di Indonesia. Jika Korea membutuhkan pasangan dari luar negeri untuk membantu masalah populasi, kenapa bukan perempuan Indonesia yang lebih banyak dipilih?
Padahal fenomena budaya Korea sangat besar di Indonesia. Drama Korea, musik K-pop, gaya hidup, dan fashion Korea sangat populer. Banyak perempuan Indonesia mengidolakan pria Korea dan bahkan bermimpi memiliki pasangan dari negara tersebut. Media sosial sering dipenuhi cerita pertemuan, kisah cinta, bahkan pernikahan antara warga Indonesia dan Korea. Namun kenyataannya, jalur pernikahan lintas negara antara Korea dan Vietnam jauh lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Penyebabnya bukan semata soal kecantikan atau minat, melainkan faktor jalur migrasi dan sistem yang sudah terbentuk lebih dulu. Agen perjodohan internasional lebih lama beroperasi di Vietnam dan memiliki jaringan luas. Komunitas Vietnam di Korea juga sudah besar sehingga pasangan baru lebih mudah beradaptasi. Sementara di Indonesia, hubungan pernikahan dengan warga Korea lebih sering terjadi melalui pertemuan pribadi, pendidikan, atau pekerjaan, bukan melalui jalur perjodohan massal. Artinya, perbedaannya lebih kepada peluang dan jaringan yang sudah terbentuk, bukan soal siapa yang lebih menarik.